Hai Bunda, ini adalah video penjelasan singkat mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. MKJP, solusi KB Ibu Cerdas. Apa sih MKJP itu? Metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan tinggi serta memiliki tingkat kegagalan, efek samping, dan komplikasi yang rendah dan lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi non-MKJP. Metode ini merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai 10 tahun. Terdapat berbagai jenis metode kontrasepsi jangka panjang, diantaranya alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, implan, metode operasi wanita atau MOW, dan metode operasi pria atau MOP. Nah, perlu Bunda ketahui nih, pemakaian KB hormonal dapat bereaksi langsung pada hormon di dalam tubuh dan memiliki beberapa efek samping. Di antaranya yaitu munculnya jerawat, timbulnya masalah berat badan, gangguan masalah kesuburan, serta timbulnya masalah pada menstruasi. Untuk penggunaan KB suntik dalam jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari 3 tahun, dapat menyebabkan beberapa efek samping, seperti menurunkan kepadatan tulang, lalu vagina menjadi kering, dapat menyebabkan depresi, menyebabkan keputihan, dapat menimbulkan jerawat, dan penurunan libido. Siapa saja sih yang bisa menggunakan MKJP? Yang pertama, untuk ibu yang memiliki anak lebih dari 2. Yang kedua, untuk ibu yang berusia lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, perempuan yang pada kehamilannya akan menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Kemudian yang keempat, perempuan yang memiliki gangguan hormonal. Dan yang kelima, perempuan yang paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur ini. Nah, ini dia beberapa mitos dan fakta mengenai MKJP. Yang pertama ada IUD, sakit ketika berhubungan badan. Faktanya tidak, karena pemasangan IUD pada posisi yang tepat tidak akan berpengaruh saat sedang bersenggama. Kemudian, IUD dapat berpindah di badan. Faktanya juga tidak, karena IUD dipasang pada rahim yang tidak memiliki lubang selain lubang vagina. Kemudian yang terakhir, tidak bisa beraktivitas dengan berat. Faktanya juga tidak ya Bun, karena IUD dipasang di dalam rahim yang tidak mengganggu aktivitas fisik bunda-bunda. Selanjutnya ada mitos atau fakta penggunaan KB implan. Yang pertama, katanya tidak boleh bekerja dengan berat. Faktanya, hanya beberapa hari setelah pemasangan, ibu tidak disarankan untuk melakukan aktivitas yang berat. Tetapi setelah seminggu pemasangan, ibu sudah diperbolehkan melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua, implan bisa berpindah tempat. Faktanya, KB implan dapat bergeser dikarenakan aktivitas fisik yang berat dan dilakukan kurang dari seminggu setelah pemasangan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh dipakai oleh wanita yang gemuk. Faktanya memang benar, dikarenakan dapat mengurangi keefektivitasan dari KB implan. MKJP juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada efektif menurunkan angka kelahiran. Yang kedua, membantu perencanaan keluarga. Yang ketiga, membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, membantu mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan. Yang kelima, membantu merencanakan jarak kehamilan. Yang keenam, efisien. Serta yang ketujuh, aman dan efektif. Apa sih macam-macam dari MKJP? IUD adalah suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau koper tembaga di sekitarnya atau koper T. Jangka waktu pemakaian berjangka panjang hingga 10 tahun serta sangat efektif dan bersifat reversibel atau dengan mudah kembali. Memiliki tingkat keefektivitasan 99,2% hingga 99,4% atau setara dengan 0,6 sampai 8 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama. Nah Bunda, KB IUD ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama ada dapat efektif segera setelah pemasangan. Yang kedua, penggunaan jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil. Yang keempat, tidak memiliki efek samping hormonal. Yang kelima, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI.
Yang keenam, dapat dipasang segera setelah melahirkan serta tidak mengganggu saat melakukan hubungan seksual. Adapun kerugiannya diantaranya yaitu tidak mencegah dari penyakit infeksi menular seksual, kemudian tidak baik digunakan oleh perempuan yang memiliki IMS atau sering berganti pasangan, serta yang terakhir, tidak dapat melepaskan IUD itu sendiri. Berikut penjelasan dari KB implan. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api yang dipasang di bawah kulit lengan atas sebelah kiri. Efektivitas pemakaian KB implan kurang lebih selama 3 tahun. Tingkat keberhasilan dari KB implan adalah sekitar 99% jika dipasang dengan benar ya Bunda. Keuntungan dari penggunaan KB implan yang pertama ada tidak mengganggu hubungan seksual, yang kedua tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, yang ketiga kesuburan dapat kembali dengan segera setelah implan dilepas, yang keempat perlindungan jangka panjang, dan yang terakhir mengurangi pada saat nyeri menstruasi. Kemudian adapun kerugiannya di sini ada 1, tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual, yang kedua membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih secara khusus untuk memasang dan melepas, serta yang terakhir membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk pemasangan dan pencabutan implan. Selanjutnya ada metode operasi wanita atau steril, yaitu kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara melakukan pembedahan kecil atau operasi kecil pada kedua saluran telur, sehingga menghalangi pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel mani atau sperma. Ini memiliki tingkat keefektivitasan sebesar 99,5%. Tindakan ini dapat dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan dan dapat dilakukan segera setelah persalinan sesar. Jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan, maka MOW ini ditunda hingga 4-6 minggu. Nah, Bunda, berikut adalah beberapa yang dibolehkan menggunakan KB MOW. Yang pertama, perempuan yang memiliki jumlah anak lebih dari 2. Yang kedua, perempuan yang sudah memiliki jumlah anak, usia anak terkecil minimal di atas 2 tahun. Yang ketiga, perempuan yang pada kehamilannya akan menimbulkan resiko kesehatan. Yang keempat, perempuan yang paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur. Yang kelima, pasca persalinan atau pasca keguguran. Kemudian yang tidak diperbolehkan menggunakan MOW ialah perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum terjelaskan, perempuan dengan infeksi sistemik atau pelvik yang akut, perempuan yang kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitas di masa depan, dan yang terakhir, perempuan yang belum memberikan persetujuan tertulis. MOW juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, jangka panjang yang tidak memerlukan tindakan ulang. Yang kedua, bersifat praktis, artinya tidak memerlukan kunjungan ulang yang rutin. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Dan yang keempat, bebas dari efek samping hormonal. Adapun kerugian yang dimiliki MOW ialah 1. Bersifat permanen, sehingga tidak dapat kembali, dan merupakan tindakan operasi sehingga syarat operasi harus terpenuhi, terutama yang menyangkut pencegahan infeksi. Nah, selanjutnya ada MOP atau metode operasi pria. Ialah prosedur untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara memotong saluran sperma sehingga sperma terhambat dan proses fertilisasi atau penyatuan dengan ovum tidak terjadi. Keefektivitasan dari MOP ini sendiri ialah sebesar 99,6% hingga 99,8%. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan MOP. Di antaranya yang pertama, sangat aman, tidak ditemukan efek samping jangka panjang. Yang kedua, tidak memiliki perubahan pada fungsi seksual. Yang ketiga, aman dan nyaman. Serta yang keempat, bersifat permanen. Adapun kerugiannya ialah tidak segera efektif. WHO menyarankan kontrasepsi tambahan selama 3 bulan setelah prosedur, kurang lebih 20 kali ejakulasi. Saya telah mengikuti program MOP pada tahun 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah aman, tidak ada kendala, dan istri saya juga merasa bahagia. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Dinas PPKB
yang telah memfasilitasi MOP secara gratis. Berencana itu keren. Saya telah melakukan metode operasi wanita dari tahun 2017. Manfaat yang telah saya rasakan sampai saat ini, tidak ada keluhan sama sekali. Kedua, lebih efisien karena saya tidak perlu bolak-balik berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk melakukan alat kontrasepsi. Yang ketiga, menstruasi saya lancar setiap bulan. Hubungan saya dengan suami pun semakin harmonis. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Dinas BPPKB Kabupaten Tangerang yang telah memfasilitasi pelayanan metode operasi wanita di Kabupaten Tangerang. Berencana itu keren. Saya menggunakan alat kontrasepsi IUD dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah tidak ada keluhan dan banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Di antaranya berat badan saya stabil, men saya lancar setiap bulan, dan tidak ada masalah dalam hubungan suami istri. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Dinas BPPKB Kabupaten Tangerang yang sudah memfasilitasi pelayanan KB gratis di fasilitas kesehatan Kabupaten Tangerang. Berencana itu keren.